Baik, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mirasia. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 98824051221221016. Tugas video ini ditujukan untuk memenuhi tugas atau UAS karakter building. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi yang sudah dipelajari dari setelah UTS hingga sebelum UAS. Baiklah, saya akan mulai ke materi. Baik, materi yang pertama adalah begin with the end mind. Minggu pertama setelah UTS, materi yang dipelajari adalah begin with the end in mind atau mulai dari tujuan akhir. Ini termasuk ke bagian 7 Habits of Highly Effective People yang adalah kebiasaan nomor 2 dari 7 kebiasaan manusia efektif. Di antara ke-6 kebiasaan lain, kebiasaan nomor 2 ini memberikan arah, navigasi, dan kontrol atau pengawasan terhadap setiap tindak tanduk kita dalam menjalani kehidupan. Tentu saja dalam kehidupan yang efektif. Pertanyaan sederhana yang menjelaskan kebiasaan nomor 2 ini misalnya, mau menjadi apa nanti ketika kita dewasa? Pertanyaan ini nampaknya sederhana, tetapi maknanya sangat penting bagi perjalanan kehidupan orang yang ditanya. Sesuai dengan jawabannya, misalkan jawabannya adalah menjadi seorang guru, maka dalam proses menjalankan aktivitas kehidupannya, orang yang menyatakan jawaban tersebut harus atau mau tidak mau, jika benar itu jawabannya, maka dirinya harus melalui jalan yang mengarah pada keinginan menjadi seorang guru, tidak pada jalan yang lain. Pada contoh sederhana di atas, jelas sekali bahwa kebiasaan nomor 2 ini memberikan gambaran yang berangkat dari imajinasi pikiran seseorang. Kebiasaan ini melatih diri untuk selalu memikirkan target akhir dalam sebuah tindakan. Asumsi yang menopang kebiasaan ini adalah bahwa setiap hasil karya manusia selalu terjadi pada 2 tingkatan. Tingkatan pertama adalah tingkatan imajinasi pikiran atau mental creation, dan tingkatan kedua adalah tingkatan perwujudan, physical creation. Pada tingkatan pertama inilah kebiasaan kedua ini menjadi sangat penting, karena kejelasan dan kejernihan pikiran untuk menggambarkan tujuan akhir akan mendorong lahirnya tingkat kedua, yaitu perwujudan tindakan. Sehingga setiap tindakan kita menjadi fokus dan terarah pada satu tujuan yang telah ditentukan. Wajar kalau Stephen Covey menyebutkannya sebagai sebuah mission statement atau pernyataan misi. Seperti layaknya sebuah misi, harus dilaksanakan hingga tuntas. Kejelasan atau clarity sebuah misi menjadi sangat penting, sebab melahirkan rencana tindakan dan sejumlah strategi yang efektif untuk mencapainya. Kejelasan ini juga menjadi hal penting dan utama sebagai the first C dalam the 10 Keys to Success yang dibahas Brian Tracy. Kebiasaan kedua yang diracik oleh Stephen Covey ini, bila kita tarik lebih jauh dalam perspektif keberagamaan, maka misi manusia beragama tentu berhubungan dengan akhirat, kehidupan hakiki setelah kematian. Begin with the end mind ini, bila disadari sepenuhnya jiwa, maka harusnya berujung pada tempat mulia yang semua umat beragama cita-citakan, yaitu kehidupan surga abadi. Selanjutnya saya akan ilustrasikan dengan bentuk format video. Silahkan nonton. Hello everyone! Have you ever taken the stairs or elevator just to find out once you reach the top that this was not your destination? And do you know that in such cases you have to take the stairs again in another building, which will require more effort, regardless of how hard work you've done? But do you know that you could have avoided this mistake from the beginning? Do you know how?
Maybe I should know which building I will be going to in the first place. Exactly. This will ensure that all your efforts are not wasted. And that is the purpose of this video. By the end of this video, you will be encouraged to write down your goal and create a plan to achieve it. An example will be provided at the end of this video. Sometimes you may work hard and do lots of efforts, but to make sure that your ladder is leaning against the right wall or that your stairs are in the right building, then the first thing you have to do is to create a plan. Write down your goal. For example, my goal is to make sure that each and every subscriber becomes a better person. So click on the subscribe button. You need to set up your mind for success by constantly reviewing your goals and visualize it happening. Break down your goal, plan the steps you must take to reach your goal, and cross out each one as you work through it. This will motivate you to keep going. Make sure each step you take is in alignment with your goal. Keep in mind that the ladder will not always stand still, and things will go up and down. So do not let external forces determine your decision. Turn each obstacle into an opportunity. Learn from it, but never give up. You can watch my other video, How to Be Proactive. Create a daily to-do list of things you should do today to speed up the achievement of your goal. Stay tuned on how to create a to-do list. Click the bell button to get notification every time I upload a new video. If you cannot see the bell, well, that means you haven't subscribed yet, so make sure you subscribe. Make your goal visible. For example, hang it on the wall in front of your bed, so it will be the first thing to see when you wake up. This will shift the focus of your mind toward the things you want to happen. These are the steps you can follow to achieve your goal. Always say, I plan ahead and set goals. So, did you like the video? Yes. So don't forget to click the like button. What is your goal? I've been thinking about this for a long time. I think I want to write a novel. Well, do not say I think. You must be sure about what you want and write that down. Why? Well, because people who do not are less likely to accomplish them. Your goal needs a timeline in order to be first to take an action. So what you're going to write down? Okay, I want to write a novel by the end of September. That's great. Now you get to break down your goal into steps. Step number 1, I'm going to read different books so I know the structure of a novel and to be inspired by them. Then I'll learn how to write using a variety of sources. Oh, so add that to your to-do list. Next, I will brainstorm my ideas. And finally, I will start writing and I'm going to ask for help who need it. This step might take the most effort and time, but I think it's worth it. So I may add more steps later on, depends on what my goal will require. But for now, this is how my list will look like. Well, thank you very much for watching. Now, first thing to do after you subscribe, like, and share this video is to set your goal and work on achieving it. Baik, yang selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu masih dalam bagian buku Seven Habits of Effective People. Yang selanjutnya yaitu Think, Win or Win, and Seek First to Understand, then to be understood. Kebiasaan yang keempat dari konsep 7H adalah Think, Win or Win, atau berpikir menang-menang. Kebiasaan ini disebut sebagai Principles of Interpersonal Leadership, atau prinsip-prinsip kepemimpinan antar pribadi. Jika kita perhatikan secara seksama, mulai dari pembahasan
kebiasaan yang keempat sampai kebiasaan yang keenam, Coffee menggeser fokus perhatiannya dari dimensi pribadi ke antar pribadi. Berpikir menang-menang sebagai kebiasaan yang keempat sekaligus kebiasaan yang pertama dalam konteks hubungan antar pribadi, menekankan kepada pembahasan tentang kepemimpinan seseorang tentu tidak dapat mencapai efektivitas pada masalah yang berada dalam indirect control tanpa bantuan orang lain. Bantuan orang lain tidak dapat diraih tanpa menjalankan kepemimpinan. Dalam kebiasaan yang keempat, di uraian mengenai berbagai jenis pola hubungan antar pribadi, Coffee mengemukakan 6 bentuk hubungan antar pribadi. Yang pertama yaitu win or win, yang kedua lose or lose, yang ketiga win or lose, yang keempat win, yang kelima lose or win, yang keenam win or no deal. Pada pola hubungan yang win or win, masing-masing pihak dapat mencapai kesepakatan yang paling menguntungkan. Masing-masing pihak juga mendasarkan hubungannya kepada penghargaan atas alternatif ketiga sebagai jalan terbaik. Tidak memaksakan kehendaknya, tetapi juga tidak menyerahkan diri pada kekuasaan orang lain. Mereka bersedia bertukar pikiran untuk menemukan pikiran alternatif yang lebih baik dari pikiran keduanya. Pola hubungan yang win or lose didasarkan pada hubungan yang sadar akan posisi dan kekuasaan. Salah satu pihak berkehendak memaksakan kemenangan atas pihak yang lain. Sedangkan pola hubungan lose or win adalah kebalikan dari win or lose, di mana salah satu pihak rela berkorban demi keuntungan atau kesejahteraan pihak yang lain. Adapun pilihan lose or lose lebih merupakan gambaran hasil hubungan dua pihak yang sama-sama berpegang pada prinsip lose or win yang mendorong semua pihak mengalami kekalahan. Ada peribahasa yang sesuai dengan keadaan ini, yaitu kalah jadi abu, menang jadi arang. Pihak yang memegang prinsip win dalam hubungan dengan pihak lain hanya memperdulikan kemenangan untuk dirinya tanpa peduli pada orang lain dan tanpa memperhitungkan ongkos dan biaya yang harus dikeluarkannya. Pokoknya, setiap dia berhubungan dengan yang lain, harus dialah pemenangnya. Pola hubungan yang terakhir adalah win or no deal. Adalah pola hubungan yang didasarkan pada satu keyakinan bahwa yang akan berdampak positif dalam hubungan antar pribadi hanyalah yang memberikan keuntungan kepada semua pihak. Selain itu tidak, sehingga bentuk-bentuk lain dari hubungan itu cenderung akan ditolaknya. Berpikir menang-menang bukan sekedar taktik atau strategi, melainkan satu prinsip yang harus diyakini oleh individu yang mendambakan kesuksesan dalam hubungan dengan orang lain. Prinsip berpikir menang-menang mensyaratkan pribadi yang memiliki integritas, dewasa, dan memiliki mental atau kelimpah ruahan, yang yakin bahwa kemenangan bukan milik salah satu pihak saja, melainkan dapat dinikmati bersama. Berpikir menang-menang tidak dapat terjadi apabila individu tidak memiliki penghargaan terhadap orang lain beserta pandangan-pandangannya. Seorang dosen yang berpikir menang-menang tidak akan khawatir dengan perbedaan-perbedaan pandangan, baik dengan sejawat ataupun bahkan dengan mahasiswa, karena dirinya yakin bahwa kebenaran bukan milik seseorang, tetapi satu yang dapat diperoleh secara bersama-sama. Dosen yang berpikir menang-menang tidak akan memposisikan dirinya sebagai pemain yang berhak memonopoli kebenaran di tengah-tengah kesibukan proses penyebaran ilmu pengetahuan, melainkan akan secara rendah hati menyadari siapapun berhak untuk sampai ke makom ilmu, mungkin dari pintu yang berbeda-beda. Dosen yang berpikir menang-menang tidak akan khawatir terhadap kemerosotan wibawa akademik karena menghargai pendapat sejawat atau mahasiswa yang memperlihatkan percik kebenaran, karena penghargaan yang diberikan kepada yang lain merupakan satu wujud kedewasaan sebagai pribadi. Jika saya dapat sampai ke puncak-puncak pendakian intelektualitas, maka yang lain pun berhak dan memiliki peluang yang sama. Lalu ada seek first to understand, then to be understood. Kebiasaan ini dikenal dengan principles of empathic communication.
atau prinsip-prinsip komunikasi empatik. Menurut konsep 7H, kemampuan komunikasi empatik merupakan satu kemampuan yang sangat penting dalam hidup. Pentingnya kemampuan komunikasi empatik terwakili dalam ungkapan seperti ini. If you want to interact effectively with me, to influence me, you first need to understand me. Salah satu wujud kemampuan komunikasi empatik ditunjukkan melalui kemampuan mendengar secara empatik. Kebanyakan orang mendengarkan dalam rangka untuk dapat memberikan jawaban. Saat seseorang berbicara, kita mungkin mengabaikannya, mendengarkan dengan pretensi, dengan selektif. Hanya sedikit dari kita yang mampu mendengarkan orang lain secara empatik. Padahal kemampuan empatik merupakan syarat adanya keterbukaan dan kepercayaan dalam komunikasi. Kemampuan empatik adalah salah satu yang terwujud dari kehendak tulus untuk memahami orang lain, yang seiringi dengan ungkapan pahami dulu sebelum Anda memberikan saran. Diagnose before you prescribe. Segala saran yang disampaikan dalam komunikasi yang tidak berdasarkan keadaan orang lain hanya mengikuti perkiraan pikiran semata tentang orang lain tidak akan efektif. Yang demikian bukan datang dari profesional komunikasi, melainkan dari para amatir. Seperti juga berlaku dalam perdagangan. The amateur salesman sells products, the professional salesman sells solution to needs and problems. Menurut konsep 7H, seseorang harus menghindari memberikan tanggapan-tanggapan biografis agar memiliki kecakapan empatik. Respon biografis adalah respons berdasarkan perspektif kita. Dengan begitu, kita akan cenderung mengevaluasi, menyelidiki, memberi saran, atau memaknai. Kemampuan komunikasi empatik sangat penting dalam menjalankan profesi sebagai dosen. Dalam proses belajar mengajar, sedikit dari kita yang berorientasi kepada kebutuhan mahasiswa, memahami apa yang mereka ketahui dan inginkan. Kemudian dari sana kita menyajikan informasi yang mereka perlukan. Kita masih lebih suka menjadi pusat perhatian, padahal semestinya peserta didiklah yang menjadi pusat perhatian. Perubahan paradigma pendidikan dari lecturer center ke student center tampaknya di mana-mana belum berjalan dengan baik. Dalam praktik belajar mengajar, yang terjadi lebih banyak yang sebaliknya. Perubahan paradigma itu lebih tepat dikatakan sebagai slogan daripada gambaran kenyataan. Dosen telah memiliki asumsi-asumsi yang dianggapnya lebih baik, menyajikan materi pengetahuan sesuai dengan keinginan tanpa pernah peduli apa yang dirasakan dan dipikirkan mahasiswa yang akan menerimanya. Hal sama dapat juga terjadi dalam proses bimbingan penulisan karya ilmiah, seperti menulis skripsi. Kerap terjadi proses bimbingan berjalan sedemikian rupa hingga mahasiswa tenggelam dalam kehebatan dosen pembimbingnya, membuat berbagai ide bernas yang mulai tumbuh pada sang mahasiswa sebagai peneliti pemula, secara berangsur tenggelam dalam kekuasaan akademik pembimbingnya. Agar proses bimbingan skripsi menjadi bentuk komunikasi empatik, sang dosen harus lebih sabar mendengarkan suara realitas tanpa persepsi yang bias. Setelah mengerti benar masalahnya, baru memberi petunjuk-petunjuk kemana para mahasiswa harus melangkah. Jika dosen lebih memperturutkan kata hatinya, tidak peduli apa yang dirasakan dan dipikirkan mahasiswa, sungguh dosen tersebut masih bersikap kurang baik. Sebaiknya dosen yang lebih berorientasi kepada peserta didik sabar mendengar apa yang mereka butuhkan. Maka itulah dosen profesional sejati. Dosen seperti itu telah menjalankan prinsip diagnose before you prescribe. Baik, selanjutnya ada sinergi dan sharper the show. Ini adalah termasuk ke dalam bagian 7 Habits of Highly Effective People yang ke-6 dan ke-7. Saya akan menjelaskan bagian sinergi terlebih dahulu. Sinergi termasuk ke dalam sinergi termasuk nomor 6 dalam highly effective 7 Habits of Highly Effective People.
Ini dikenal dengan Principles of Creative Communication atau prinsip-prinsip komunikasi kreatif. Mengapa dikatakan demikian? Karena komunikasi kreatif dijalankan untuk mencapai sinergi. Satu proses pemaduan yang menghasilkan lebih banyak dari sekedar jumlah bagian-bagian yang disinergikan. Uraian tentang sinergi mengambil penjelasan dari psikologi Gestalt yang berdalil bahwa keseluruhan itu lebih banyak atau lebih besar dari jumlah bagian-bagian. Namun demikian, dalam kenyataan hanya sedikit orang yang memiliki banyak pengalaman dalam sinergi, karena kebanyakan orang telah dibentuk dalam pola-pola komunikasi defensif dan protektif. Sinergi baru mungkin apabila seseorang memiliki ambang toleransi yang lebih tinggi terhadap ketidakpastian. Sinergi juga baru akan berjalan jika ada kesediaan dari kita untuk mengabaikan format-format baru untuk memperoleh format-format lama dan bersedia menjajaki penggunaan format-format baru. Untuk memperoleh sinergi, orang harus terbuka dan otentik. Saat kita membuka diri untuk dipengaruhi orang lain, kita memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Hasil kerjasama sinergi seringkali melampaui hasil penjumlahan secara matematis. Dalam sinergi, 1 ditambah 1 hasilnya bukanlah 2, melainkan 3. Kenapa bisa 3? Jika A memiliki satu gagasan baik, B juga memiliki satu gagasan baik, dan mereka bersedia berkomunikasi secara strategis untuk mempertukarkan gagasan mereka, maka akan dihasilkan gagasan baru yang bukan gagasan A, juga bukan gagasan B, melainkan gagasan C. Gagasan C ini hasil dari gagasan sinergi A dan B. Sekarang, di samping gagasan mereka, masing-masing ada satu gagasan baru hasil proses komunikasi kreatif yang sinergis. Tingkat komunikasi yang paling rendah adalah saat tidak adanya percaya di antara yang berkomunikasi yang ditandai oleh suasana defensif, protektif, dan penggunaan bahasa legalistik yang digunakan membungkus sesuatu atau mengelak dari sesuatu. Jika suasananya memaksakan pandangannya, daripada bersedia memahami dan menghargai pendapat orang lain, sikap demikian memberi rasa aman yang semu karena lambat laun membuat dirinya tidak relevan dengan lingkungan. Dia tidak mendapat banyak manfaat dari pergaulannya dengan sesama. Karena sikapnya yang kaku dan mempertahankan pendapat sekalipun pendapatnya nyata-nyatanya sudah sangat usang. Tidak bersedia menerima pandangan orang lain, sekalipun lebih relevan dan lebih aktual. Sikap seperti ini merupakan tindakan pemiskinan diri secara intelektual. Ada sharpen the show, kebiasaan ketujuh dari konsep 7H. Sharpen the show atau asahlah gergaji dikenal dengan Principles of Balance Self-Renewal, prinsip-prinsip pembaharuan diri yang seimbang. Kebiasaan ini merupakan kelengkapan dari kebiasaan 1 sampai dengan 6. Seseorang yang telah memiliki kebiasaan-kebiasaan, baik bagi dirinya sendiri maupun kebiasaan-kebiasaan baik dalam pergaulan lingkup antar pribadi, harus memiliki kesadaran diri untuk selalu memperbarui kemampuan-kemampuannya itu. Karena kalau tidak, semua yang dikuasainya bisa saja usang dan tidak bisa terpakai lagi. Segi-segi prinsip dari 6 kebiasaan manusia yang efektif mungkin akan tetap bertahan, tetapi strategi, teknik, dan taktik melakukannya dapat berubah dari waktu ke waktu. Pembaruan diri harus dilakukan secara berimbang pada 4 dimensi, yaitu pada 4 dimensi diri, yaitu pada segi fisik, spiritual, mental, dan sosial. Yang pertama-tama adalah pada segi fisik. Seorang individu harus memiliki kesediaan untuk selalu memperbarui kesehatan fisiknya. Ada 3 wilayah penting dalam memelihara kesehatan fisik, yaitu endurance, kesehatan fisik pada segi ini, didapat dari latihan aerobik teratur. Wilayah kedua dari pemeliharaan fisik adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan fleksibilitas tubuh.
Peningkatan fleksibilitas didapatkan dari latihan peregangan otot sehingga fisik memiliki daya lentur dan tidak cepat cedera. Wilayah yang ketiga dari pemeliharaan fisik adalah memelihara dan meningkatkan kekuatan tubuh. Kekuatan fisik didapat dari latihan-latihan beban yang teratur. Pembaruan pada segi spiritual berkenaan dengan nilai-nilai yang kita yakini yang menjadi inti dan pusat sistem nilai seorang individu. Pembaruan dalam segi spiritual dapat berdampak pada perbaikan pernyataan misi pribadi. Karena pernyataan misi pribadi setelah ditulis untuk pertama kalinya, kemudian mesti disempurnakan dari waktu ke waktu. Pembaruan pada dimensi mental dilakukan dengan selalu memperhatikan santapan rohaniah dengan mengikuti acara-acara televisi yang bermakna, menonton pertunjukan seni, serta membaca buku-buku yang mendorong lahirnya inspirasi pribadi atau memberi pencerahan. Kesediaan untuk terus-menerus memperbaiki atau memperbarui diri adalah satu hal yang mutlak harus dilakukan. Dari segi fisik dituntut untuk memiliki kebugaran tubuh yang prima. Saat ini banyak sekali tawaran praktik-praktik olah tubuh untuk mendapatkan kesehatan yang baik, berupa tawaran-tawaran dari fitness center, klub-klub olah tubuh seperti perkumpulan yoga, senam, bahkan berbagai klub aliran yang memanfaatkan tenaga dalam untuk kesehatan. Seseorang yang sehat secara fisik, yang segar dan energik, jauh akan lebih menarik dibandingkan dengan orang yang loyo, kusam, dan tampak sakit-sakitan. Proses bisa lebih sukses dengan dukungan kesehatan fisik yang prima. Seseorang juga harus pula memelihara dan meningkatkan kesehatan spiritualnya. Ia harus selalu memperbarui komitmen-komitmennya sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan pemahaman, juga penghayatan atas nilai-nilai yang menjadi pegangan dalam hidupnya. Komitmen terhadap nilai-nilai yang diyakini ini akan terus menjadi pemandu dalam menjalankan kehidupannya. Komitmen untuk memperbarui diri secara mental sudah sepatutnya tidak diragukan lagi pada orang. Kebiasaan membaca buku, mempelajari jurnal-jurnal keilmuan, mengunjungi perpustakaan, melihat pertunjukan seni, dan santapan mental lainnya. Namun kenyataannya banyak menunjukkan hal lain. Mari kita periksa ruang pribadi kita di rumah. Mungkin akan lebih banyak benda-benda lain yang menjadi hiasan rumah daripada benda yang paling berharga bagi dirinya, yaitu buku. Pembaruan diri pada dimensi sosial wujudnya akan lebih beragam pada setiap individu. Namun intinya adalah bahwa seseorang akan selalu bersedia memelihara dan meningkatkan komitmen sosialnya, baik dalam program-program pemberdayaan masyarakat maupun dalam berbagai bentuk aktivitas di lembaga karitas. Lalu selanjutnya ada materi yang terakhir mengenai value UNIBI. UNIBI memiliki beberapa nilai-nilai atau lebih tepatnya memiliki 5 nilai. Di antaranya yang pertama adalah unity, lalu yang kedua adalah nation, integrity, selanjutnya boldness, dan yang terakhir adalah innovation. Sebelum membahas lebih jauh, saya kira akan lebih baik jika kita mengetahui apa tujuan adanya value atau nilai-nilai ini. Menurut saya, value di dalam universitas atau khususnya di UNIBI itu sangat diperlukan karena untuk mencapai satu tujuan atau goals, kita perlu atau membutuhkan nilai-nilai yang bisa mendisiplinkan diri kita agar ketika kita lulus, kita bisa menjadi lulusan yang baik sesuai dengan goals kita sebelumnya. Baik, saya akan mulai memaparkan apa itu value UNIBI yang pertama. Yang pertama adalah unity atau kesatuan. Kita adalah orang Indonesia. Tentunya tahu bahwasanya Indonesia terdiri dari berbagai suku dan juga bangsa. Namun, perbedaan itu bukanlah masalah besar karena kita harus bisa terbiasa dan menerima keberagaman yang ada. Karena keberagaman itulah yang dapat menyatukan kita dan menguatkan kita.
Di Unibi, kita mengharapkan keberagaman itulah yang menjadikan kita lebih baik dengan cara bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Lalu yang kedua adalah nation. Nation di sini maksudnya adalah berpendidikan. Kenapa berpendidikan? Karena kebanyakan negara maju adalah warga negaranya yang cukup berpendidikan atau rata-rata memiliki pendidikan yang tinggi. Karena untuk mempertahankan negara, kita ini tentu saja bukan hanya kekuatan yang kita butuhkan, namun kita juga membutuhkan kepintaran dan juga kecerdasan. Sifat cinta tanah air ini harus dibarengi dengan kepintaran dan kecerdasan, karena itu adalah bentuk pertahanan. Dan yang ketiga adalah integrity. Integrity atau integritas adalah sifat mengakui kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Kenapa ini mesti dimasukkan ke dalam value Unibi? Karena untuk berkembang, kita mesti mengetahui potensi diri kita sendiri, agar kita mengetahui batasan-batasan mana yang tidak bisa kita lewati. Orang yang berintegritas juga, ia akan konsisten dalam perbuatan dan perkataannya. Inilah mengapa dalam dunia kerja, orang yang memiliki integritas sangat dicari dan dibutuhkan dalam setiap perusahaan. Lalu yang keempat adalah boldness. Boldness adalah sikap bertanggung jawab, jujur, dan mau mencoba. Contohnya adalah ketika kita sedang mengikuti ujian, lalu kita kesulitan, namun teman kita memberikan tugasnya agar kita bisa menyalin pekerjaannya. Jika orang yang memiliki sikap boldness tersebut, maka ia akan menolaknya, karena tindakan mencontek adalah tindakan yang tidak benar dan perlu tidak patut untuk kita lakukan. Begitu pula sebaliknya. Lalu yang terakhir adalah innovation. Unibi adalah universitas yang selalu ingin berkembang. Namun dalam berkembang kita membutuhkan banyak ide-ide, maka kita harus memiliki sikap innovation ini. Supaya ingin menjadi bangsa yang maju, kita perlu terus berinovasi untuk mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara yang lain. Karena dengan berinovasi, kita akan terus berkembang dan berinovasi tentu memiliki banyak dampak positif bagi kita. Saya kira cukup sekian video tugas kali ini. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seven Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Salah satu kelebihan manusia adalah kemampuan untuk memilih bagaimana merespon terhadap suatu hal. Misalnya saat penjualan Anda mengalami kenaikan, Anda akan merasa sangat senang. Akan tetapi saat terjadi penurunan, jika Anda seketika akan merasa buruk dan mulai komplain soal ini dan itu, maka Anda termasuk orang yang reaktif. Bahayanya sifat ini adalah kita akan merasa tidak dapat berbuat apa-apa atas situasi dan kondisi yang kita alami, menjadi pasif, dan akhirnya tidak melakukan apa-apa. Atau kita bisa memilih menjadi orang yang proaktif, dan tidak membiarkan situasi kita menentukan apa yang kita rasakan. Orang yang proaktif akan kebal terhadap situasi yang tidak sejalan dengan harapannya, sehingga kerap membalikkan situasi tersebut menjadi sesuai dengan apa yang ia harapkan. Karena orang-orang proaktif akan fokus kepada usaha apa yang dapat ia lakukan, bukan kepada kondisi sekitarnya. Habit yang pertama, be proactive, atau jadilah proaktif. Sekarang bayangkan secara jelas Anda sedang berada di pemakaman Anda sendiri. Nah, apa yang bisa Anda deskripsikan mengenai kondisi akhir diri Anda pada saat itu? Apakah Anda seseorang dengan keluarga yang sangat bahagia? Atau seseorang yang dikenal dengan kontribusi besar terhadap umat manusia? Atau seseorang yang kaya raya? Apapun pilihan Anda, apakah yang telah Anda lakukan di hidup Anda selama ini selaras dengan capaian yang Anda deskripsikan? Katakanlah Anda ingin menjadi seseorang dengan keluarga yang bahagia. Bagaimana bisa akhirnya seperti itu apabila kenyataannya, tiap pulang ke rumah Anda bawaannya selalu negatif dan bertengkar terus dengan pasangan Anda? Atau katakanlah menjadi seseorang yang diingat karena kontribusinya terhadap umat manusia. Apakah Anda telah melakukan hal-hal yang memungkinkan itu terjadi? Ataukah Anda takut akan kegagalan dan lebih memilih menjadi seseorang yang biasa-biasa saja? Hampir semua orang akan menyesuaikan bagaimana mereka akan menjalani hidup apabila mereka mengerti tujuan akhir dari hidup mereka. Habit yang kedua, begin with the end in mind, atau mulailah dengan akhir di dalam benak. Saya pernah bertanya dengan seorang teman baik saya, "Dit,
Lu Senin sampai Jumat kerja, ngelembur, Sabtu Minggu juga kerja sampingan, pagi sampai malam lagi. Apa duit emang jadi hal terpenting buat lo bagi hidup? Dia sih jawabnya, enggak bro, bagi gua sih yang paling penting tuh keluarga. Makanya gua begini, soalnya gua pengen hidup bahagia dan nyaman sama keluarga gua. Nah, di sini terdapat ketidakselarasan antara niat dan kenyataan yang ia jalani. Dengan keinginannya untuk membangun keluarga yang bahagia, dari seminggu, berapa banyak waktu yang ia sediakan untuk bercengkrama dengan anak dan istrinya? Atau berapa banyak waktu yang ia sediakan untuk menciptakan suasana keluarga yang tentram, seperti keinginannya? Atau sekedar berolahraga untuk kesehatannya kelak? Jadi habit yang ketiga adalah put first thing first, atau utamakan hal yang utama. Kita naik taksi hingga sampai di tujuan. It's a win. Kemudian abang taksi kita bayar. Buat dia it's a win. Jadi ini adalah contoh sederhana situasi win-win di mana kedua belah pihak sama-sama tercapai tujuan dan keinginannya. Simple kan? Jadi dalam situasi apapun biasakan berpikir untuk saling menguntungkan. Apabila memang keadaan atau kesepakatan win-win ini tidak bisa tercapai, sebaiknya no deal menjadi pilihan karena situasi selain win-win, yaitu win-loss atau loss-loss, cepat atau lambat tidak akan berakhir dengan baik. Dan ingat, for us to win, somebody does not have to lose. Untuk kita menjadi untung, seseorang tidak harus menjadi rugi. Habit yang keempat, think win-win, atau berpikirlah saling menguntungkan. Nah ini, satu hal yang saya inginkan dari Anda para viewers adalah mensubscribe channel ini. Tapi saya tidak pernah berkata, saya kerja keras banget nih bikin video ini guys, tolong subscribe ya, soalnya gue bikinnya setengah mati nih berhari-hari. Emangnya ada yang peduli kalau saya bikin video ini setengah mati? Jadi pertanyaan sebenarnya adalah, apakah video ini pada akhirnya dapat memberi manfaat untuk Anda yang menyaksikan? Atau kenapa Anda harus subscribe channel saya dibanding channel lain? Apa manfaatnya untuk Anda? Ini juga yang terus saya coba terapkan di kehidupan saya sehari-hari, yaitu habit kelima, seek first to understand, then to be understood, atau berusahalah untuk mengerti daripada dimengerti. Anda tahu panjat pinang di acara 17-an kan? Ya, apabila orang-orang itu memanjat pinang itu sendiri, kira-kira bisa nggak mereka mencapai tujuan utamanya, yaitu hadiah-hadiah yang digantung di atas pinang tersebut? Nggak bisa kan? Tapi dengan masing-masing berdiri di atas rekan yang lainnya, tujuan mereka bersama dapat tercapai. Inilah yang disebut dengan sinergi. Keseluruhan lebih baik dibandingkan jumlah dari bagian-bagian tersebut apabila tidak melakukan sinergi. Memang tidak semua orang bisa bersinergi, tapi manfaatkanlah setiap kesempatan untuk bisa menciptakan sinergi, maka hasil yang bisa Anda peroleh akan jauh lebih optimal jika dibandingkan dengan usaha Anda sendiri. Salah satu contohnya adalah kerjasama antara developer perumahan dengan pemilik tanah. Habit yang keenam, synergize atau mensinergikan. Seseorang sedang menggergaji pohon di rumahnya selama berjam-jam. Nah, karena nggak tahan, datanglah si tetangga. Bang, kalau gergajinya abang asah, abang bisa potong pohon ini jauh lebih cepat. Tapi orang ini malah ngejawab, tapi bang, najemin ini gergaji bakal ngabisin waktu banyak. Mungkin Anda sudah sadar di mana letak anehnya cerita barusan. Kenyataannya, kita juga sering berada di situasi ini. Kita tidak pernah menyempatkan waktu untuk berolahraga secara rutin, katakanlah 15 menit sehari, hingga kita berada di kondisi tidak fit dan tidak bisa seefektif dulu lagi. Kita juga tidak bisa membaca buku 15 menit sehari untuk melatih mental kita. Nggak bakal sempat. Hal-hal ini memakan waktu terlalu banyak, ya kan? Jadi ini sama persis seperti Anda punya motor, sudah setahun tidak pernah dirawat, tidak pernah diservis, tidak pernah diganti olinya, tapi Anda mengeluh mengapa motor ini performanya tidak bisa seperti dulu saat baru beli. Dan inilah 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila video ini bermanfaat, please give a thumbs up, share dengan orang yang Anda sayangi. Serta jika ada topik atau buku yang ingin Anda bahas, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa minggu depan.
Halo kawan aksi, apakah kamu pernah mendengar kata integritas? Saat pemilu, di sekolah ketika ujian, atau dalam buku-buku tentang kepemimpinan? Benar sekali, kata integritas sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi sebenarnya, integritas itu apa ya? Integritas adalah kata benda yang artinya mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas memiliki arti yang setara dengan kejujuran. Itulah kenapa orang yang berintegritas sudah pasti memiliki sifat yang jujur. Kamus Kompetensi Komisi Pemberantasan Korupsi berbicara tentang integritas yang artinya bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dan apa tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai bisa berasal dari kode etik, tempat kita bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Integritas tidak bisa dilepaskan dengan aktualisasinya. Aktualisasi integritas artinya mengamalkan nilai-nilai tersebut. Jujur, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil merupakan nilai-nilai integritas sekaligus nilai anti korupsi yang bisa kita aktualisasikan. Seseorang yang datang sesuai jam absen merupakan aktualisasi integritas. Namun, ketika orang tersebut datang terlambat, itu artinya ia belum mengaktualisasikan integritas. Jujur saat ujian, membayar uang sesuai barang yang dibeli, dan masih banyak lagi aktualisasi integritas yang bisa kita lakukan sesuai nilai-nilai yang sudah disebutkan. Ingat, konsistensi antara apa yang ada di hati, diucapkan, dan ditampilkan secara perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia, kita telah diberi bekal oleh Tuhan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Semua hal akan tergantung pada kita mau mengaktualisasikan integritas atau tidak. Ayo kawan aksi, sudah sejauh mana kita mengaktualisasikan integritas? Belum ada kata terlambat untuk memulai aktualisasi integritas dalam hidup kita. Sehingga semakin kuat perisai diri kita dari perilaku korupsi. Salam anti korupsi. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Ada satu yang sering membuat kita terjungkal, yaitu masalah integritas. Di mana integritas itu adalah kejujuran, keteladanan, dan konsistensi. Untuk itu, dalam teladan kita harus merah putih. Paham? Paham! Bu, kopi bu! Apa lagi? Mana setoran itu? Kau kayak mana Jagi? Kalau memang gak mau, dia pecahkan aja kepalanya itu. Ini Pak Ceteng. Kami butuh 600 sampai 800 tandan bang. Nanti satu tandan, abang kasih 10. Ini bang, blok belakang ini mau kita mainkan. Kita sterilkan lah blok ini nanti. Anggotaku banyak, aman dia itu bang. Kalau uang bang, abang jangan tuh 1 tas itu bang. Tuh abang aman itu bang. Halo? Pak, Mama di kampung, masuk rumah sakit, mau operasi, butuh uang 15 juta, besok harus ada. Untuk itu, dalam teladan kita harus merah putih. Paham? Selamat sore Pak. Sore. Saya mau jumpa sama Bapak di blok 10Q. Ada yang mau saya sampaikan mengenai pencurian Pak. Tadi Pak saya dari warung, jumpa sama mafia. Saya ditawari 50.000 per tandan Pak. Kira-kira gimana Pak? Oh, ini aja. Kita coba aja mereka.
kemana. Halo bos, Ya, halo Pak Asisten. udah kupikirkan. Mainkan aja. Aku dapat telepon dari bos. Kita hari ini main. Jangan bergerak. Bapak namanya Bokeng? Ya. Oh, berarti anggota Bapak telah kami tangkap 3 orang. Yang terlihat siapa itu? Benar!